Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketujuh adalah tidak curang dalam pekerjaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, menipu atau berlaku curang dalam pekerjaan adalah perbuatan yang sangat dicela oleh agama. Di dalam satu riwayat, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar dan dijumpainya di sana setumpuk makanan. Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut dan ternyata di dalamnya basah. "Mengapa ini?" tanya Rasulullah kepada si penjual. "Wahai Rasulullah, makanan itu tadi terkena hujan." Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa makanan yang basah tidak kamu taruh di atas sehingga orang-orang bisa mengetahuinya?" Rasulullah selanjutnya bersabda kembali, "Siapa yang menipu atau berlaku curang, maka ia bukan termasuk dari golonganku." Setiap manusia pada dasarnya sadar akan apa yang ia lakukan. Apakah dia telah berlaku jujur atau curang? Allah menjadikan manusia terpercaya atas dirinya sendiri. Apabila ia menipu, berarti ia mengkhianati agamanya, mengkhianati dirinya sendiri, dan juga mengkhianati masyarakatnya. Para ulama menyatakan, siapa yang berlaku baik dalam pekerjaannya, Allah akan berikan berkah dalam usahanya. Sedemikian itu, sehingga tanpa disadari, ia menjadi orang yang berkecukupan. Namun sebaliknya, siapa yang menipu, niscaya akan terbuka kejelekannya. Ia segera menjadi buah bibir masyarakat. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kemiskinan dalam penipuan dan menjadikan berkah dalam ketelitian dan kejujuran. Saudaraku yang dirahmati Allah, sejak dini para guru thariqah senantiasa menekankan agar para murid berlaku jujur dalam pekerjaannya. Bahkan para guru thariqah dari kalangan Syadziliyah sangat menekankan soal hal ini. Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang bekerja keras dan tetap teguh dalam menjalankan perintah Allah, ia berarti telah sempurna dalam mujahadahnya. Sedangkan Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi berkata, bekerjalah, jadikan alat tenunmu sebagai tasbih, jadikan kapakmu sebagai tasbih, jadikan jahitmu sebagai tasbih, dan jadikan pula perjalananmu sebagai tasbih. Saudaraku, bekerja adalah sesuatu yang wajib sebagaimana sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ia termasuk bagian dan pendukung kekuatan iman. Seorang laki-laki yang tidak bekerja adalah sama seperti perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membawa risalah bukan dengan memerintahkan para sahabat meninggalkan pekerjaannya, namun sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan mereka aktif pada apa yang telah dilakukan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan mereka berbuat baik dan jujur dalam pekerjaannya. Karena itu, untuk menempuh jalan menuju Allah, seorang guru mursyid yang sempurna adalah guru yang tetap mengajarkan kepada para muridnya bekerja, bukan guru yang melarang muridnya bekerja untuk kemudian membimbing mereka menuju Allah. Sesungguhnya pekerjaan yang diperbolehkan agama tidak akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang bekerja mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding mereka yang tidak bekerja. Yang pertama, ia makan dari hasil usahanya sendiri secara halal dan suci, bukan dari sedekah atau zakat, yang semua itu pada hakikatnya adalah harta yang kotor. Yang kedua, ia terhindar dari anggapan bahwa dirinya adalah orang yang berilmu, sehingga tidak akan muncul sikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Yang ketiga, orang yang bekerja akan terselamatkan dari ketidakjelasan tentang sifat Allah, Rasulullah, dan hukum-hukumnya. Yang keempat, bila terjerumus dalam maksiat, ia akan mudah sadar dan mengerti, dan tidak meremehkan kesalahan dengan jalan bahwa hal itu bisa dihapuskan dengan istighfar. Demikianlah di antara kelebihan-kelebihan orang yang bekerja. Bahkan Asy-Syaikh Ali Al-Khawwas pernah menyatakan,
Orang yang makan dari hasil usahanya sendiri, walau dari pekerjaan yang makruh, adalah masih lebih baik daripada seorang ahli ibadah yang makan dengan mengharap pemberian dari orang lain. Akan tetapi perlu kita ingat, sebuah pekerjaan yang dilakukan untuk menumpuk-numpuk harta dan demi kesombongan juga sangat dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, siapa yang mencari harta secara halal dengan maksud menumpuk-numpuknya dan untuk kesombongannya, maka Allah akan menemuinya di akhirat kelak dengan kemurkaannya. Wallahu a'lamu bishawab.